Sayap-sayap harapan itu makin membumbung tinggi, namun pada akhirnya kenyataan akan berbeda cerita. Indra Bekti yang mengepakkan sayap mimpinya mulai merasakan betapa mimpi itu terkadang jadi buram, bahkan gelap. Tapi dengan mata hati yang jernih, Indra coba melintasi semua kegelapan yang ia yakini berujung titik terang. Di masa ini Indra mencoba melamar ke sana kemari, menjadi figuran, ikut casting, meski harus berpeluh dan menyabarkan diri dihina kanan kiri. Ya, susahnya adalah naik bajai, naik bus, naik ojek gitu pada saat casting gitu ya. Belum tentu waktu casting terus keterima gitu. Kadang, waduh ini kayaknya dipandang sebelah mata gitu kayaknya ya. Pada saat itu ngerasa kayaknya ini masih baru, bau kencur lah gitu ya. Kayaknya modal tampang doang lah apa gitu. Kadang-kadang suka dikata-katain gitu ya. Jadi akhirnya gagal casting. Terus ya udah ya sempat drop, sempat down. Tapi abis itu ya kita coba lagi terus, jangan putus asa ya kayak gitu. Jadi kita terus bermimpi untuk bisa mencapai mimpi kita gitu. Harapan mulai terbuka saat Indra mulai menekuni dunia daber. Dan berikutnya, Indra mencoba peruntungan di dunia fashion. Nilai tertinggi akan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan sekolah. Tuan Pairo cuma mau ngambil rumah kita dan membangun tempat judi. Mereka akan menghancurkan desa dan hutan sekitarnya. Aku nggak akan ngecewain yang lainnya. Kau dan Ben akan dinikahkan. Ini rencanamu menjual tanah. Ya lomba fashion yang kayak cuman di mall-mall kecil gitu ya. Jadi di Blok M gitu ada mall kecil terus aku ikutan gitu ya. Terus ternyata menang juara 1, gak terasa gitu ya, maksudnya nggak nyangka bisa menang gitu, aku coba gitu kan. Terus aku coba lagi menang lagi sampai di tempat yang sama. Setiap ada lomba aku coba ikut sampai akhirnya ditolak karena kamu sering menang kan gitu. Muara keberhasilan makin tercium aromanya. Kala Indra lolos menjadi juara bintang sinetron dan casting berikutnya, Indra mulus melakoni semua rintangan. Ya seperti itu gitu. Terus akhirnya saya coba ikutan tahun 96 itu Cipta Bintang Sinetron. Yang tahun 95-nya itu si Dev Hendrik yang menang, aku tahun 96-nya menang gitu. Saya pikir bisa menjadi pemain sinetron gitu karena udah menang nih juara 1 gitu kan, dapat kali ya, tapi ternyata nggak juga gitu, saya casting tetap nggak dapat juga gitu. Terus tahun 97 saya ikut Abang None gitu, ikut Abang None dan ternyata juga masih saya wakil 2 di Jakarta Timur, terus masuk ke DKI tingkat provinsi itu satu angkatan sama Adrian Maulana gitu. Terus ya dari situ banyak deh tuh casting ya, itu aku casting aku merintis tuh casting ya, entah itu ntar jadi supporting talent kayak atau apa, jadi tapi belum bisa mencapai cita-citaku untuk itu gitu. Terus ya udah akhirnya tahun 97 saya coba masuk ke jadi dubber di salah satu TV swasta lagi, jadi dubber lagi tapi dubbernya bahasa Inggris gitu. Nah, tahun 98 saya ikut itu operet gitu ya, operet di mall-mall kecil gitu, jadi pangeran yang kayak gitu. Jadi aku ikut sanggar Ananda juga gitu. Dan akhirnya tahun 99 pada saat itu aku juga ngirimin ke sebuah majalah nih, coba peruntungan untuk jadi model nih di majalah lah. Terus setelah sekian lama coba gitu ya, ternyata akhirnya aku kirimin lagi dan sementara itu aku ditawarin untuk casting Trala Trilili, gantiin Kak Ferry, nemenin Agnes Monica gitu. Tak ada kesulitan abadi, yang ada hanyalah rasa ragu untuk bisa menembus kesulitan.
Indra Bekti merasakan hal itu dan ia tak mau dikalahkan oleh kekuatan. Satu momen berhasil ia rengkuh. Siapa nyana dari operet dan pemilihan model di sebuah majalah namanya bisa terangkat tinggi. Nah kebetulan yang kenalin itu adalah Mbak Del, manajernya Mbak Inul dulu ya. Dia kebetulan juga kenal sama aku dari ajang operet-operet itu ya, operet-operet yang di mall-mall gitu, dan dia yang bikin acaranya gitu. Terus dia lihat aku kayaknya kok potensial ya. Akhirnya kita casting hari itu tanggal 3 Maret tahun 99, ingat banget deh. Besokannya mau casting aku malam tuh tahajud gitu ya. Hujan gede, lebat gitu ya rasanya. Kalau katanya orang kalau misalnya lagi hujan besar gitu mustajab ya doanya. Dan ternyata besokannya hari itu casting, hari itu juga diterima gitu. Dan hari itu juga aku dapat kabar bahwa aku masuk final untuk pemilihan model di majalah itu gitu. Dari situ tuh alhamdulillah berkembang gitu ya. Tahun 2000 itu aku siaran radio. 2001 aku bikin grup boy band itu FBI namanya. Terus tahun 2002 itu film gitu. Terus 2003 itu acara Iceriwis ya sama Indy Barens itu. Sampai sekarang gitu. Papa setelah dioperasi bisa sembuh gitu, tapi mama setelah dioperasi malah dipanggil oleh Tuhan.